Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Tak lupa juga kami menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live, baik yang berada di rumah sakit maupun di mana saja berada. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya akan membacakan yang menjadi penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Dapat dilihat di warta masing-masing. Langsung pada poin ke-10, untuk ralat penerimaan dana pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao pada minggu ke-1 tanggal 6 sampai 12 Oktober. Jumlah penerimaan nomor 1 sampai 21 sebesar Rp27.072.000. Kemudian ada tambahan penerimaan pembangunan. Yang pertama dari keluarga yang tidak disebutkan namanya, dari Jakarta 50 juta. Kemudian yang kedua keluarga Adi Wijaya, kelompok 3, Aksi Celengan, itu 20 juta. Jadi jumlah keseluruhan penerimaan Rp97.072.000. Masuk poin 18, ibadah lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia, dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2024 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran seluruh Bapak Ibu lansia diucapkan terima kasih. Poin 19, pelayanan pemberkatan perkawinan. Yang pertama, Saudara Martono Rante Tampang dengan Saudari Hermin Bokko dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 9.30 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Untuk resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12 di Toraja Hiltra Hotel. Yang kedua, Saudari Vicky Iwan Fransca dengan Saudara Mei Markus Kende dilaksanakan hari Selasa 22 Oktober 2024 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Untuk resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12 di Toraja Hiltra Hotel. Mohon dukungan doa kita semua. Poin 20 ada 2. Yang pertama, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Penny Jaya atau Papa Rono di kelompok pelayanan 7. Dilaksanakan yang pertama ibadah penghiburan tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober pukul 18 atau jam 6 sore. Kemudian yang kedua ibadah pemakaman dilaksanakan pukul 19. Kami ulangi, untuk ibadah pemakaman dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2024. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian berita duka telah meninggal dunia almarhum Bapak Ian Sambo pada hari Senin 7 Oktober 2024 di Makassar dan telah dimakamkan pada hari Jumat 10 Oktober 2024 di Balele. Almarhum adalah saudara dari Ibu Stin Sambo atau Nenek Pedi dan Bapak Daud Sambo, kelompok pelayanan 3. Kami lanjut untuk warta tambahan dan informasi. Yang pertama, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku di wilayah Kabupaten Toraja Utara, maka Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menghimbau kepada penanggung jawab pengelola tempat ibadah untuk memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, peserta kampanye pemilihan yang terdiri atas anggota masyarakat dilarang menggunakan tempat ibadah sebagai sarana dalam melakukan kegiatan kampanye. Yang kedua,
memastikan partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye dilarang menempelkan alat peraga kampanye pada tempat ibadah, termasuk halaman, pagar, dan tembok. Yang ketiga, memastikan partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye dilarang menempelkan bahan kampanye pada tempat ibadah, termasuk halaman, pagar, dan tembok, serta dilarang membagikan dan menyebarkan bahan kampanye di dalam atau di kawasan ibadah. Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati menjadi undang-undang yang berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan bupati, wali kota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf G, huruf A, huruf I, atau huruf J, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit 100.000 atau paling banyak 1 juta. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Brigjen Linde Bonting SH MH. Untuk informasi tambahan yang lain-lain dapat Bapak Ibu lihat di Warta Jemaat atau ke Tata Usaha Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan di hadirat Tuhan, karena kasih dan kebaikan-Nya kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pada malam hari ini. Mari kita berhimpun menghadap Allah. Selamat berjumpa kembali dalam kehangatan kasih Tuhan melalui ibadah Minggu 13 Oktober 2024 saat ini. Kehadiran kita saat ini adalah sebuah respon iman untuk belajar, memahami, dan semakin menyelami kehendak Tuhan. Dia memanggil kita untuk datang kepadanya, menghampiri tahta kasih karunia-Nya dengan sikap dan penghayatan benar, seperti yang menjadi kerinduan kita saat ini. Marilah dengan penuh sukacita dan sorak-sorai kita menyembah dan mengagungkan Dia, Tuhan Allah kita, melalui ibadah yang sesuai kehendak-Nya dalam perenungan tema Tanyakanlah Kehendak-Nya. Tak terbatas. Setiamu tak pernah
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Saatnya kita akan bermazmur. Bacaan kita terambil dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 sampai 17. Kita akan baca secara responsorial. Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa, abdi Allah. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Perlindunganku, biar selalu diriku kau jaga, tiada yang baik di luar sayapmu. Ya Tuhan, kau tempatku bersuaka, umat kudusmu, orang yang mulia. Itulah sukaanku di dunia. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Dengarkanlah ke-10 perintah Allah. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Allah telah memberikan perintahnya kepada kita, aturan-aturan untuk hidup boleh berkenan di hadapan Tuhan. Namun menjalani hidup ini, acap kali kita melakukan kehendak kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan terus berlaku dalam seluruh hidup kita. Tuhan merindukan kita memaknai hidup dengan perbuatan yang benar dalam menaati kehendak dan perintahnya. Namun, inilah kenyataan hidup kita, di mana lafal, lakon, bahkan pikiran kita tak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kehidupan yang seharusnya ditata sebagai ibadah yang benar justru dijalani di dalam cara hidup yang tak dikenalnya. Mari dalam perenungan saat ini, dalam mengakui segala keterbatasan kita, apakah kita pernah merenungkannya? Ataukah hati kita sudah biasa, bahkan cenderung abai? Apakah kita masih bertanya apa yang menjadi kehendaknya? Ataukah kita lebih bangga melakukan semua kehendak kita? Dan beribadah dengan benar. Acap kali kami abaikan terlalu banyak dalih dan alasan untuk menjadi pembenaran atas kehendak diri sendiri. Kami merasa tak ada yang salah, tak ada yang perlu kami pikirkan. Namun kini kami datang memohon pengampunan-Mu, karena sesungguhnya kami tahu apa kehendak-Mu, tetapi kami tidak melakukannya.
Ya Tuhan, ampunilah kami atas kesalahan dan dosa kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kepada setiap umat yang tunduk dalam penyesalan akan dosa-dosanya, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu
kita persiapkan persembahan syukur kita dengan dituntun Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang telah diberikan kepada kami.
Saat ini kami telah memberikan persembahan dengan penuh ketulusan hati kami sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami ini dan dapat dipergunakan sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan yang masih ada pada kami masing-masing, biarlah Tuhan terus memberkati agar kami dapat gunakan untuk kebutuhan kami sehari-hari dan bahkan dapat membantu sesama kami yang masih berkekurangan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Amin. Hidup kita yang benar. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermaksud dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya percaya bahwa kita sudah mempersiapkannya. Amos 5 ayat 6 sampai ayat 7 dan ayat 10 sampai 15. Ibrani 4 ayat 12 sampai ayat 16. Dan Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Bahkan saat ini Tuhan boleh mengizinkan kami, mempertemukan kami datang untuk memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan belajar dari firman-Mu. Mampukan kami semua untuk boleh memahami, sehingga kami pun dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami sadar bahwa kami terbatas, penuh dosa, ampuni kami, layakkan kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Ini kami yang telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amos 5 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-15. Amos pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan.
Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Amin. Firman Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 16. Firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta lewat lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain,
Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Kure sumanga uang. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema perenungan kita yang kita akan gumuli sepanjang 1 minggu ke depan yaitu tanyakanlah kehendaknya. Tanyakanlah kehendaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya terutama kepada teman-teman muda, saya mau tanya dulu. Sebelum teman-teman mengenal yang namanya rokok, tetapi teman-teman sudah mau mulai atau pengen mau mencoba-coba, adakah yang pernah melapor sama orang tuanya? Papa, mama, besok saya sudah mulai merokok. Apakah saya diizinkan? Adakah yang melapor? Teman-teman laki-laki ada yang melapor sama orang tuanya? Tidak ada ya? Atau kalau mau yang lebih keras lagi, mau mengonsumsi obat-obat terlarang seperti narkoba, adakah yang datang melapor dulu? Besok saya mau konsumsi ini ya Papa, Mama, diizinkan ya? Tidak ada ya? Ya tidak ada yang mau melapor, yang minta kehendak dari Bapak, apakah diizinkan atau tidak? Ya itulah kehidupan kita ya. Kadang-kadang kita tidak mau jujur, kita tidak mau terbuka. Bapak Ibu, begitupun dengan hal kehidupan beriman kita. Kadang-kadang kita melakukan atau bertindak itu hanya sesuka-suka hati kita, tanpa mempertimbangkan atau mempertanyakan, apakah ini dikehendaki Tuhan? Jika saya lakukan ini, apakah Tuhan mau? Jadi saya kira kita akan sepakat bahwa semua manusia di dunia ini itu tidak ada yang sempurna. Amin. Tidak ada yang sempurna. Lalu semua manusia tidak ada yang merasa puas dengan apa yang dia miliki. Jika ada sebuah harapan di dalam diri seseorang, lalu kemudian harapan itu ia telah gapai, orang itu tidak akan berhenti pada harapan itu yang sudah dipegang atau yang sudah diraih. Tetapi akan terus berjuang dalam hidupnya. Ada harapan-harapan lain lagi. Ya, mengapa ini terjadi? Sekali lagi bahwa itu adalah karena ketidaksempurnaan kita dan karena ketidakpuasan kita sebagai manusia. Bapak Ibu mungkin ada di antara kita yang masih ingat film
di tahun 1969 sampai 1970-an, ya, yang sangat tren pada masanya, yang berjudul Apa Yang Kau Cari, Pak Lupi. Ada yang pernah nonton film ini? Ya, enggak ada ya. Oke, nanti dicari di YouTube banyak. Apa Yang Kau Cari, Pak Lupi? Ya, ini film yang berkisah tentang seorang yang bernama Pak Lupi. Dia adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Namun dalam kehidupannya tidak puas dengan memiliki apa yang sudah dia miliki saat itu. Dia memiliki suami yang begitu ganteng, gagah, tetapi dia tertarik lagi dengan seorang. Setelah menikah dengan seorang sutradara, lama-kelamaan dia tertarik lagi dengan seorang muda atau pengusaha yang muda yang kaya raya. Dan begitulah seterusnya kehidupannya. Dia tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah hidup dalam pencarian karena ketidakpuasan. Lalu sekarang pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu cari saat ini? Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Ya, Ki Mas Sambayang Ki, apa Ratu di Pokada yang lebih banyak kita sampaikan? Lebih banyak permintaan ya? Oh, buang, pasakik, tapi terus mencari sampai ada yang lupa dengan keadaannya. Nah, dalam kehidupan ini Bapak Ibu, ada yang lebih penting, atau apakah ada yang lebih penting dari mencari hidup itu sendiri? Hidup yang dimaksudkan adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang melakukan kehendak Tuhan. Tema kita di minggu ini, tanyakanlah kehendaknya. Ini adalah ajakan Bapak Ibu kepada kita, bagaimana kita mencari kehendak Tuhan. Apakah yang kita lakukan itu bisa dimengerti dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam bacaan kita di Amos tadi, Amos yang merupakan inti dari bacaan kita saat ini, dia hidup di kerajaan Israel Utara di bawah pemerintahan Raja Yerobeam yang kedua. Nah, waktu pemerintahannya Raja Yerobeam yang kedua ini, itu kelihatan makmur, di mana bangsa hidup dalam kesejahteraan, ekonomi berkembang, pendapatan bertambah, keuntungan berlimpah, sehingga memunculkan orang-orang kaya baru yang suka pamer-pamer kekayaan, suka pamer kemewahan, dan pesta pora yang tidak pernah habis-habisnya. Bahkan pada bidang keagamaan pun juga menjadi ajang pamer. Ibadah-ibadah saat itu sangat kelihatan marak. Upacara-upacara keagamaan nampak sangat meriah. Persembahan-persembahan yang dikumpulkan begitu banyak, melimpah. Namun justru inilah yang dikritik oleh Nabi Amos. Sebab di tengah pengorbanan, perlombaan, bahkan perebutan mencari hidup sejahtera, banyak orang yang tertinggal. Ya, yang tertinggal itu seperti mereka yang lemah, miskin, atau yang marginal, atau yang terpinggirkan. Nah, jadi yang dominan itu adalah orang-orang yang sudah di atas-atas memang. Yang lebih menjadikan dan mengerikan adalah justru dengan kekayaannya, orang-orang saat itu, mereka yang kaya itu semakin memeras yang miskin, yang punya kekuasaan tinggi, selalu mengintimidasi orang-orang yang kecil. Jadi semuanya mereka mengabaikan keadilan sosial.
Nah, ketimpangan dan kesenjangan terjadi di mana-mana. Mereka itu dikatakan telah mengubah keadilan menjadi ipu. Itu ada dalam bacaan kita. Artinya sesuatu yang sangat pahit dan sungguh melukai hati rakyat-rakyat kecil. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pembacaan di dalam kitab Amos tadi yang kita sudah baca, ini berisi peringatan keras bagi kerajaan di utara. Hal itu tampak pada ayat yang ke-6 sampai 7. Amos menyerukan bahwa Israel harus berbalik mencari Allah, sebab jika tidak maka mereka akan hangus terbakar. Jadi Bapak Ibu, mereka melakukan ketimpangan keadilan, penganiayaan dan pengabaian terhadap masyarakat lain. Sekali lagi, itu yang dilakukan oleh orang-orang saat itu. Sekalipun sudah hidup makmur, tetapi ternyata ada ketimpangan sosial, ada pemerasan terhadap orang-orang kecil. Orang yang kaya sudah kaya, tapi masih memeras juga yang sudah miskin. Hal ini mau mengajarkan kita, Bapak Ibu. Inilah yang disampaikan kemudian oleh Yesus di bacaan kita di Markus tadi. Bahwa punya uang banyak, menjadi kaya itu memang penting, tetapi bukan menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita. Yesus tidak menolak orang kaya tadi, orang muda yang kaya tadi. Namun Yesus mau supaya orang kaya tadi menyalurkan kekayaannya untuk membantu orang-orang miskin, bukan sebaliknya seperti yang dilakukan orang Israel. Orang-orang yang sudah kaya menindas orang-orang yang miskin. Tetapi dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa ternyata kadang-kadang memang kalau kita sudah punya banyak harta, kita kaya, kadang-kadang hati kita sudah melekat di situ. Sehingga dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa orang kaya itu waktu mendengarkan perkataan Yesus, dia menjadi sedih. Pergi dan menjadi sedih karena banyak hartanya. Ya, menariknya Bapak Ibu di situ waktu dia katakan bahwa lebih mudah sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor keledai masuk melewati lubang jarum. Dan sampai ada pertanyaan itu dari orang-orang yang diskusi, kalau begitu, nah siapa yang mau diselamatkan? Ya, karena pahamnya orang-orang saat itu bahwa kalau orang-orang kaya itu dirasa bahwa orang-orang yang diberkati. Beda kalau orang-orang sudah miskin, banyak penyakitnya, kena kusta, itu dirasa sebagai orang-orang yang sedang dihukum oleh Tuhan. Sehingga muncul pertanyaan, kalau begitu orang kaya saja yang sudah terberkati, ini pikiran mereka ya, tidak masuk kerajaan Allah, terus siapa lagi yang diselamatkan? Siapa yang bisa diselamatkan? Nah, di sini Yesus sedang mau mengajarkan pikiran-pikiran itu mau dibalikan oleh Yesus. Sekali lagi, bukan harta atau kekayaan yang mau menyelamatkan, bukan hal itu yang terpenting. Yang terutama, penting untuk kaya, penting punya uang, memang kita butuhkan, bagus. Tetapi bukan hal utama. Hal utama yang diinginkan oleh Yesus adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, apa kaitannya dengan tema kita sepanjang minggu ini? Tanyakanlah kehendaknya. Nabi Amos berbicara kepada kita sebagai pembaca firman saat ini untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Itu di ayat 6 ya. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Berarti jika tidak mencari Tuhan maka akan mati. Sekali lagi. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jika tidak mencari Tuhan maka kamu akan mati. Sekarang apakah kita sudah mencari kehendak Tuhan? Apakah kita sudah mencari Tuhan? Ya, mencari Tuhan jangan sampai disalahpahami lagi. Mencari Tuhan yang dimaksud jangan sampai disalahpahami ya. Saya Kristen sekarang, saya mencari-cari Tuhan sini, saya tidak mendapatkan, saya pindah lagi ke tempat lain. Saya cari di sana tidak ada, pindah lagi ke tempat lain. Saya kira bukan itu yang dimaksud. Mencari Tuhan adalah mau
berfokus pada Tuhan yang kita sudah kenal. Bacaan kita di Ibrani itu sudah mengatakan bahwa dia adalah imam yang agung. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang sudah rela berkorban. Dia adalah satu-satunya korban yang sempurna yang sudah menjadi penebus kita. Jadi kita tidak mencari Tuhan lagi di tempat lain. Tetapi mencari Tuhan yang dimaksudkan adalah mengarahkan hati kita, memfokuskan pikiran kita, hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan itu sendiri. Dan mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sekarang kita mencari Tuhan dengan cara apa? Kadang-kadang kita memang sulit untuk mencari apa kehendak Tuhan. Karena tujuan kita mencari Tuhan itu kadang-kadang juga dimotivasi oleh hal-hal yang lain atau yang menguntungkan diri kita. Kita mencari Tuhan karena ada maunya. Dan kalau tidak sesuai dengan yang kita mau, maka kita meninggalkan. Bapak Ibu, kalau dengan demikian, lalu bagaimana kita mau mengerti kehendak Tuhan? Kita bisa melihat cara atau perilaku hidup kita. Bagaimana kita mau mengerti kehendak Tuhan? Kita datang ibadah sambil bawa HP live. Hai guys, kami lagi ibadah. Sementara ibadah, mendengarkan firman Tuhan, masih live, membalas komen-komen. Bagaimana kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan? Jadi, sekali lagi bahwa kadang-kadang kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan itu karena kita dimotivasi oleh keinginan kita sendiri. Bukan betul-betul untuk mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, kadang-kadang juga di era sekarang semakin banyak pencitraan-pencitraan. Atau ya, kalau ada orang-orang sukses sudah posting-posting atau memperlihatkan diri mereka di medsos. Dan biasa ya kita lihat membagi-bagi sesuatu, apakah itu uang. Ya, untung-untungan kalau tidak seperti yang terjadi, ada yang di videoin dikasihkan apa itu uang ya banyak. Tetapi sesudah video itu dihentikan, kembali lagi diminta. Hanya dikasihkan 200, ada itu ya di kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara pernah nonton. Nah, budaya ini pula ya bisa mewarnai, tetapi itu tulus kita berikan sesuai dengan pilihan kita, bukan karena kita dibeli. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan kita saat ini, saya yakin kita yang hadir saat ini dalam tujuan mencari Tuhan. Bagaimana supaya kita mengerti kehendaknya saat kita mencari Tuhan dalam hidup ini, yaitu berfokuslah pada Tuhan. Saat engkau mengasihi atau memberi kepada mereka yang membutuhkan, biarlah dengan tulus engkau memberi, bukan karena pencitraan saja, lalu kamu hidup dalam kemunafikan. Beribadah kepada Allah dilakukan dengan ibadah yang benar, yaitu melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah atau sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam semua itu, pertobatan menjadi hal yang terpenting, hal yang utama dalam hidup kita, yaitu melakukan pembaharuan seutuhnya dan tidak menyesuaikan hidup berdasarkan patokan-patokan duniawi ini. Karena itu Bapak Ibu, ibadah sejati ritus keagamaan, tetapi menyangkut kehidupan seutuhnya yang harus menjadi nyata, yang harus kita praktekkan, yang kita aplikasikan dalam perjalanan hidup kita, baik secara personal, perorangan, maupun bermasyarakat atau berkelompok-kelompok. Dalam hidup
ini. Teruslah mengerti kehendak-Nya di dalam doa dan permohonan kepadanya. Apakah kehidupan kita sudah menjadikan kehidupan yang selalu mempertanyakan kehendak-Nya? Ataukah kita masih dituntun oleh keinginan diri kita sendiri? Sadarilah dalam hidup kita masing-masing bahwa kehendak-Nya lah yang terutama dalam hidup kita. Itulah yang diinginkan Allah kepada kita sebagai anak-anak-Nya yang telah Ia tebus. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa bersama-sama untuk anggota jemaat yang sedang sakit. Ada Ibu Diaken Joharni, Opa Dea di Makassar, Ibu Damaris, Saudara Pedi di Jakarta, Sepri Saruran di Timika, Nenek Pedi di Bori, Papa Jerry. Kita juga berdoa untuk anggota jemaat yang sedang berduka. Ada Bapak Penny Jaya atau Papa Rono, keluarga Papa Rono, keluarga almarhum Bapak Ian Sambo. Berdoa juga untuk anggota jemaat yang tidak mampu lagi untuk ke gereja karena fisik yang sudah melemah di masa tua. Berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Kita juga berdoa untuk anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, dalam kehidupan kita masing-masing. Semua pelayanan, usaha, pekerjaan, pendidikan dan pertumbuhan bagi anak-anak. Kita juga dukung dalam doa pelayanan di jemaat sepanjang seminggu ke depan. Sidang Raya PGI pada bulan November. Berdoa untuk rencana pengucapan syukur dan peresmian gedung pelayanan. Ya, kalau Tuhan berkehendak tanggal 5 November 2024 kita akan laksanakan. Dan kita juga berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan supaya Tuhan terus menyertai dan hari demi hari itu boleh diselesaikan dengan baik. Kita berdoa juga untuk pemerintah di daerah kita. Mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Bapa yang kami terus puji dan kami muliakan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh mendengarkan, kami boleh belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini. Kami sadar ya Tuhan bahwa dalam hidup kami ini terkadang kami mementingkan keinginan atau ego kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kepada kami untuk terus mempertanyakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga setiap tingkah laku kami melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih untuk sehat kuat yang Tuhan terus nyatakan. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan terus berikan atau yang Tuhan telah nyatakan pada diri kami masing-masing. Di dalamnya kami merasakan berkat-berkat-Mu. Bapa di surga, melalui kesempatan ini, kami anak-anak-Mu datang kepadamu, berdoa bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah mereka masing-masing, maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan berkati mereka, Tuhan terus menopang mereka, menguatkan mereka. Kami percaya bahwa kesembuhan Tuhan akan nyatakan kepada mereka sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Mampukan kepada mereka untuk tetap kuat dan terus berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Begitupun dengan orang atau saudara kami
yang sedang dalam duka cita saat ini. Mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dalam hidup ini. Kami terus topang dalam doa. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau akan terus menguatkan mereka, akan terus menghiburkan mereka. Mereka tidak akan larut dalam duka cita yang dialami. Mereka akan merasakan bahwa pertolongan Tuhan, sukacita dari Tuhan, Tuhan akan terus nyatakan. Setiap hal yang akan dilakukan, proses atau dalam acara-acara pemakaman, Tuhan yang memberkati, sehingga keluarga boleh melangsungkan setiap apa yang hendak mereka lakukan dengan terus takut akan Tuhan dilaksanakan dengan baik. Kami berdoa buat orang tua kami yang sudah tidak mampu lagi untuk melakukan aktivitas di luar. Mereka yang Tuhan karuniakan umur yang begitu panjang, fisik yang sudah melemah, tidak memungkinkan mereka untuk beraktivitas bersama-sama kami di luar. Tuhan topang, Tuhan kuatkan iman mereka, sehingga dalam menjalani masa tua, mereka tetap bersuka cita. Mereka terus merasakan bahwa ada Tuhan di sisi mereka. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang sepanjang 1 minggu ke depan, mereka yang akan menjumpai hari di mana mereka lahir, menikmati pertambahan usia, Engkau tuntun, Engkau sertai, sehingga mereka boleh menggapai hari di mana mereka merasakan sukacita boleh dilahirkan ke dalam dunia ini dengan penuh sukacita dan terus memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi semua anggota jemaat dalam keluarga mereka masing-masing, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan pertumbuhan anak-anak yang Kau kurniakan kepada mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan sehatkan mereka. Dalam menjalani semua itu, boleh dipertanggungjawabkan dengan baik, berfungsi sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak. Semuanya dilakukan dan menjadikan kehidupan dalam keluarga menjadi kehidupan yang harmonis, yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan di jemaat Rantai Paus sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu, setiap anggota jemaat yang Tuhan pakai untuk melakukan atau mengangkat pelayanan, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik, merasakan sehat kuat, dan kami percaya bahwa dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang akan dikerjakan dilakukan dengan sukacita. Kami berdoa untuk sidang Raya PGI yang jika Tuhan berkenan di bulan November akan dilaksanakan. Engkau memberkati setiap orang-orang yang sudah Tuhan pilih dalam pekerjaan, dalam mempersiapkan segala yang dibutuhkan. Kami percaya, kami meyakini bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang diharapkan dari sidang PGI ini akan terlaksana dengan baik, yang akan membawa kedamaian, yang akan terus memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pengucapan syukur dan peresmian gedung pelayanan jika Tuhan berkehendak di tanggal 5 November. Kami sebatas merencana ya Tuhan. Tuhan membukakan jalan yang terbaik sehingga apa yang telah kami bicarakan, telah kami sepakati bersama-sama, itu pun akan boleh terlaksana sesuai yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan kami boleh mempersiapkan diri, mempersiapkan apa yang kami butuhkan dengan baik. Kami berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan yang saat ini terus atau sedang berlangsung dan dalam masa-masa tahap akhir, masa penyelesaian. Tukang-tukang yang pakai untuk bekerja dalam pembangunan gedung pelayanan ini, Tuhan terus memberkati, berikan kesehatan, kekuatan. Mereka akan terus merasakan sukacita. Dan gedung pelayanan yang telah kami rindukan dari dulu, kami juga akan pergunakan untuk membesarkan nama Tuhan. Bapa di surga, mampukan kepada kami untuk saling menopang dalam pembangunan gedung pelayanan ini, sehingga kami sehati sepikir
dan di dalam semua itu kehendak Tuhanlah yang jadi. Kami berdoa untuk pemerintah kami, TNI, Polri, para dokter, para medis, guru-guru, pedagang, petani, buruh, pengajar, biarlah dan semua pengerja-pengerja gereja, biarlah mereka tetap sehat dan kuat dan selalu merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan untuk mereka emban, itu dilaksanakan dengan baik, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan baik. Bapa di sorga, mampukan kepada kami semua untuk terus melihat. Kami menyadari ya Tuhan bahwa dalam perjalanan hidup kami ada tantangan, pergumulan hidup, tapi kami akan dimampukan oleh Tuhan untuk melihat bahwa dalam semua itu ada yang Tuhan mau, ada karya Tuhan yang terbaik, ada kehendak Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kami. Sehingga hidup kami ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun tugas tanggung jawab kami boleh mengangkatnya dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, ini syukur kami, ini permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamalah aku, kuatkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus tampak cerah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan menunjukkan mentalitas dan sikap hidup kekristenan yang benar sebagai wujud ibadah yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami rindu melakukannya, kiranya Roh Kudus memampukan kami. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Nyanyian syukur dibawa ke pat sayap.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit